Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabha Kumarajati dengan 3 digit NIM terakhir 023 dari kelas G1 jurusan D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Di sini kita akan membahas apa itu dinding penahan tanah. Dari segi definisi, kemudian segi jenisnya, manfaatnya, fungsinya, dan penerapannya di konstruksi itu seperti apa. Baik, maka dari itu dilanjutkan. Dari definisi, apa itu dinding penahan tanah? Apa sih itu dinding penahan tanah? Dinding penahan tanah atau retaining walls adalah salah satu struktur dari konstruksi yang berfungsi menjaga tanah agar dapat tetap stabil dari timbunan tanah, agar tanah tersebut tidak longsor atau bergerak nantinya. Ini beberapa gambaran untuk ke depan. Ini ada gambar dinding penahan tanah yang macam-macam tipenya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, sebenarnya apa aja sih fungsi dinding penahan tanah itu? Kenapa kok dibuat dinding penahan tanah itu ada apa sebenarnya? Fungsi dinding penahan tanah pada dasarnya adalah tentu sebagai tembok yang menyangga pergerakan tanah. Namun ada 3 fungsi spesifik yang dimiliki oleh dinding penahan tanah, yaitu active lateral force atau menahan gaya tekan lateral tanah aktif. Kenapa menahan gaya tekan lateral tanah aktif? Karena tanah itu selalu beresiko menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral, misal seperti longsor atau landslide. Kemudian yang kedua, fungsinya itu lateral force water atau menahan gaya tekan lateral air. Kalau yang pertama tadi lateral tanah aktif, sekarang lateral air. Gaya tekan lateral air ini berisiko menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral akibat tekanan air yang besar atau berlebih. Contoh, misalnya seperti terjadinya erosi. Kemudian yang ketiga ada flow net cut off atau memotong aliran pada air tanah. Misalnya dengan cara melindungi tanah dari kemungkinan terjadinya perembesan air yang disebabkan karena elevasi muka air tanah yang cukup tinggi. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Timbul suatu pertanyaan, di mana dinding penahan tanah dapat ditemukan? Jawabannya kebanyakan di dataran tinggi, namun dapat ditemui pula di daerah pinggir pantai, sungai, sky road, dan basement gedung. Nah, teman-teman, ternyata di sini ada fungsi dari dinding penahan tanah, namun sekarang yang sesuai lokasi pembuatan. Apa aja sih itu? Yang pertama ada flat walls atau desain dinding penopang tanah yang ada di pinggir sungai. Pasti teman-teman pernah lihat kan dindingnya yang miring kayak gitu, ada batu kalinya. Itu fungsinya untuk mengurangi dan menahan banjir. Kemudian yang kedua ada pada konstruksi jalan raya, fungsinya untuk mendapat perbedaan elevasi sebagai penopang yang membatasi bangunan jalan raya atau kereta api di daerah lereng. Pasti untuk jalanan rel kereta api yang di daerah lereng itu ada dinding penahan tanahnya agar relnya tuh nanti mungkin sewaktu-waktu terjadi resiko tanah longsor atau seperti apa, jadi pasti ada. Kemudian yang ketiga yaitu menyangga tanah di sekitar bangunan atau gedung. Kemudian jenis dan manfaat dinding penahan tanah di konstruksi. Apa aja ya jenis dan manfaatnya? Kita lihat. Jenisnya yang pertama ada dinding penahan tanah tipe gabion atau gabion retaining wall. Apa sih itu? Konstruksi dinding penahan bronjong atau gabion retaining wall adalah konstruksi yang berupa kumpulan blok-blok yang disusun secara vertikal ke atas dengan step-step menyerupai terase ring atau tangga-tangga. Blok-blok tersebut terbuat dari anyaman kawat logam galvanis yang kemudian diisi dengan agregat kasar berupa batu kali.
Nah, ini gambarnya, itu ada penahan bronjongnya dari kawat logam galvanis, dan juga ada gambar di bawahnya itu yang sudah diisi oleh agregat kasar berupa batu kali. Apa sih fungsinya? Fungsinya gabion retaining wall ini untuk menahan tekanan tanah. Dinding penahan gabion ini juga berfungsi untuk memperbesar konsentrasi resapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. Gabion retaining wall ini sering kita temui, nggak usah jauh-jauh, mungkin ada di tol Semarang Solade, Semarang Bawen, mungkin Semarang Bawen. Nah, di situ mesti ada dinding penahan tanah seperti ini. Kemudian yang kedua ada dinding penahan tanah tipe diaphragma wall. Diaphragma wall adalah jenis dinding penopang tanah yang sering digunakan untuk memenuhi fungsi memanfaatkan area bawah tanah untuk dijadikan basement lahan parkir atau gudang penyimpanan. Nah, ini kan ada gambar basement nih. Nah, ini dilindungi oleh dinding penahan tanah. Nah, jadi sebelum mendirikan basement, dibangun dulu dinding-dinding penahan tanah agar tidak longsor tanahnya tentu. Baru bisa dilakukan konstruksi basement. Tujuannya sama sih, untuk menahan tanah longsor. Cara membuat dinding penahan yang satu ini dilakukan dengan menggali tanah, kemudian membuat rangka dari hasil cor besi beton bertulang untuk dinding basement. Bukan hanya menopang tanah agar tidak masuk ke area basement, diaphragma wall dibuat dengan tujuan pengeringan air atau dewatering. Diaphragma wall sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu diaphragma wall cast in situ, yaitu dengan cara langsung mengecor di lokasinya, dan juga ada diaphragma walls precast. Dari namanya aja udah precast, jadi dibeli dulu, dipesan dulu cor beton besi bertulangnya, kemudian baru dipasangkan di lokasinya. Di sini tahap terakhir dari pengerjaan diaphragma walls precast ini diisi dengan panel beton atau beton pracetak. Nah, keterbatasan menggunakan diaphragma wall precast ini, pekerjaan ini terbatas maksimal ketinggiannya yaitu 18 meter, dikarenakan terkendala masalah transportasi saat membawa beton pracetaknya. Kalau lebih dari 18 meter kan kayak mungkin gak ramah lingkungan gitu, cara membawanya pun susah kan. Pasti tetap lewat jalan raya, di mana jalan raya merupakan fasilitas umum kan yang akan dilewati orang-orang, pasti akan mengganggu. Oke, selanjutnya dinding penopang tanah gravity. Gravity retaining wall atau dinding penopang tanah gravity merupakan dinding penahan yang terbuat dari sejumlah bongkahan batu atau beton bertulang atau yang sering disebut reinforced concrete. Biasanya perhitungan dinding penahan tanah ini cocok untuk area timbunan tanah atau tebing yang landai. Nah, gravity retaining wall merupakan salah satu desain dinding penahan tanah beton yang unik. Kenapa tuh unik? Karena fungsi penopang tanah lateralnya memanfaatkan bobot massa yang dihasilkan dari bentuk badan konstruksi tembok tersebut. Nah, gini teman-teman, untuk dinding penopang tanah gravity ini prinsip kerjanya adalah mengandalkan dari beratnya sendiri, berat dari dindingnya itu sendiri atau bobot massa badan konstruksinya, sehingga kestabilan dari struktur akan lebih tinggi dikarenakan bobotnya pun juga berat, jadi lebih stabil dalam menahan tanah lateral agar tidak longsor tentunya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada sheet pile. Sheet pile atau turap banyak digunakan untuk menahan tekanan tanah aktif lateral tanah pada timbunan maupun untuk membendung air. Sheet pile atau turap umumnya terbuat dari bahan material berupa beton prategang dan baja. Itu ada gambar beton prategangnya. Kemudian sheet pile juga cocok untuk dipasang pada konstruksi bangunan tinggi yang memiliki basement. Sheet pile ini sering digunakan sebagai dinding penahan
dikarenakan mudah dalam menggunakannya dengan biaya pemasangan yang lebih murah. Selain itu, sheet pile memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Sheet pile ini sering kita temukan juga saat di daerah sungai untuk pembangunan dinding penahan tanah yang di sekitar sungai itu. Nah, sheet pile ini bisa dipesan atau precast. Jadi sudah jadi di pabriknya, nanti di lapangan tinggal melakukan pemasangan. Nah, panjang sheet pile ini ketika pesan bisa sesuai dengan kondisi letak tanah keras di lapangan. Sheet pile ini juga cocok untuk dipasang pada konstruksi bangunan tinggi yang memiliki struktur basement. Kemudian memiliki ketahanan yang tinggi di lingkungan sekitar, dan sheet pile mudah cara menggunakannya dan biaya pemasangannya pun murah. Mengapa untuk tipe bangunan high rise building lebih memilih penggunaan dinding penahan tipe sheet pile ini? Karena metode pelaksanaannya, pemasangannya mudah dan biayanya yang murah, efisien terhadap waktu kan tentunya. Kemudian ada dinding penahan tanah tipe contiguous pile dan soldier pile. Contiguous board pile yaitu struktur dinding penahan tanah yang terdiri dari kombinasi rangkaian board pile dan bentonite cement pile yang saling bertautan. Contiguous pile ini bersifat sementara atau temporary dan kedap air. Sedangkan soldier piles merupakan struktur dinding penahan tanah yang tidak kedap air, terdiri dari rangkaian board pile yang diberi jarak tertentu. Nah, berikut merupakan gambarnya ya, teman-teman. Oke, kemudian ada revetment retaining walls. Nah, gini. Revetment adalah struktur dinding penahan tanah sederhana yang berfungsi untuk memperkuat dan melindungi tanah dari gerusan aliran sungai atau ombak pantai. Konstruksi jenis ini dapat dibuat dari kayu, beton, atau bebatuan. Nah, di sini revetment retaining walls-nya ada 3 nih jenisnya. Ada wooden revetment yang terdiri dari yang dibuat dari kayu, kemudian rubble concrete revetment yang bahan materialnya itu ada betonnya, kemudian rock revetment di sini terbuat dari batu. Dilihat itu batu kali ya. Pada dasarnya, revetment ini memiliki fungsi untuk memproteksi atau mengurangi resiko yang timbul akibat adanya efek gerusan atau erosi yang dapat merusak kestabilan lereng atau tanggul. Dinding penahan tanah ini sering kita temui dan dapat kita temui di area pantai untuk mencegah terjadinya erosi akibat gerusan air. Kemudian ada dinding penahan tanah blok beton. Dinding penahan tanah tipe blok beton adalah kumpulan blok-blok beton masif padat yang disusun secara vertikal ke atas dengan menggunakan sistem pengunci atau locking antar blok. Blok beton tersebut dibuat secara rancangan berstandar dengan proses fabrikasi berupa beton precast dan kemudian proses pemasangannya dilakukan di lokasi. Nah, sama teman-teman, dinding penahan tanah tipe blok beton ini bisa dilakukan secara precast atau memesan di pabrik, kemudian ketika sudah jadi dibawa ke lokasi dan dipasangkan di lokasi. Seperti itu. Hampir sama. Fungsinya pun sama, yaitu untuk menahan dan mencegah terjadinya erosi. Kemudian di sini ada dinding kisi atau creep wall. Sangat pasti teman-teman jarang mendengar dinding kisi atau creep wall ini. Ya, creep walls ini adalah dinding penahan tanah yang terbuat dari potongan-potongan beton precast, logam atau kayu dan topang oleh angkur-angkur yang ditanak di dalam tanah untuk mencapai kestabilan tanah.
Nah teman-teman, dinding penahan tanah ini juga merupakan konstruksi beton precast. Gimana tuh? Jadi beton precast sama, jadi ini pesan di pabrik, kemudian dipasang di lokasi. Oh iya teman-teman, mau nambahin untuk yang sheet pile tadi itu panjangnya dapat di custom sampai di tanah keras, sampai menemukan tanah keras untuk sheet pile-nya itu sendiri. Itu tambahan buat yang tadi ya. Sekarang ada dinding penahan cantilever. Dinding cantilever merupakan dinding beton bertulang atau reinforced concrete yang berbentuk huruf T. Ini bentuknya T ya di sini. Tulang tersebut berfungsi untuk menahan momen dan gaya lintang bekerja pada bagian cantilever dindingnya. Ada 3 bagian struktur yang berfungsi sebagai cantilever seperti terlihat pada gambar, yaitu ada dinding vertikal atau stem, kemudian ada tumit tapak atau heel, dan juga ujung kaki tapak atau toe. Nah, kemudian prinsip kerja dari dinding cantilever yaitu dengan mengandalkan daya jepit atau fix pada dasar rangkaian strukturnya. Dinding cantilever berbentuk telapak atau spread memanjang yang pada dasarnya strukturnya yang berfungsi untuk menjepit dan menjaga kestabilan dari tekanan tanah pada timbunan maupun pada tebing. Nah, gini ya teman-teman. Jadi tadi kan ada dinding penahan tanah yang tipe gravitasi, sekarang tipe cantilever. Untuk yang gravitasi tadi, prinsip kerjanya itu cenderung mengandalkan bobot dan berat massa badan konstruksinya, sehingga kestabilan dari struktur akan lebih tinggi dikarenakan bobotnya yang berat dan menahan tanah lateral agar bisa stabil. Kalau yang dinding penahan tanah cantilever ini prinsipnya mengandalkan gaya jepit pada dasar rangkaian strukturnya. Gitu ya. Nah, dinding cantilever ini nantinya berbentuk telapak memanjang pada dasar strukturnya. Nah, di sini juga ada tumpuan jembatan atau bridge abutment, yaitu dinding dengan perluasan dinding tumpuan atau wing wall untuk menahan urugan jalan masuk atau approach fill, dan juga menahan erosi. Teman-teman pasti sering menjumpai dinding penahan tanah yang seperti ini kan di jalan tol. Biasanya dinding seperti ini tuh agar tidak longsor juga fungsinya, maka dibangun dengan sangat kokoh di sini dengan perhitungan yang matang juga. Ini biasanya dijumpai bergandengan dengan dinding penahan tanah tipe gabion biasanya. Nah, jadi teman-teman pasti sering menjumpai seperti ini di jalan tol kebanyakan. Oh, ternyata sudah habis. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai dinding penahan tanah. Semoga apa yang disampaikan tadi tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.